وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita laksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita. Surah Al-Ma'idah ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kita terjemahkan. In, jika atau apabila, tu'adzibahum, engkau menyiksa mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ibaduk, hamba-hambamu. Jika engkau mengazab mereka, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ini jawaban dari Nabi Isa ketika Nabi Isa itu dijadikan saksi oleh Allah. Ketika Nabi Isa bersaksi di hadapan Allah. Ya, jika engkau menyiksa mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Kita ingat ayat-ayat kemarin bahwa Nabi Isa itu kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka Allah bertanya, wahai Isa, apa benar kamu dahulu berkata kepada umatmu agar mereka menjadikanmu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Begitu. Maka Nabi Isa menjawab, aku tidak pernah mengatakan kecuali engkau telah memerintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Aku gak mengatakan hal yang lain, aku gak berkata seperti itu, kira-kira gitu. Dan Nabi Isa dikabarkan atau diriwayatkan sangat ketakutan ketika dijadikan sebagai saksi, gemetaran. Itu padahal dia seorang nabi. Dalam ayat ini Nabi Isa juga mengatakan, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu.
Kita teruskan. Wa in, dan jika taghfir lahum, engkau mengampuni mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, anta engkau al-aziz, maha perkasa, al-hakim. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Hakim itu artinya bijaksana. Makanya menjadi hakim itu berat. Maka dia harus seorang yang bijaksana. Harus seseorang yang benar-benar mempunyai karakter yang bijak. Bijaksana itu artinya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Dia hanya berpihak kepada kebenaran saja. Mentang-mentang familinya, maka dia putuskan yang salah menjadi benar, yang benar jadi salah gitu. Jadi nggak bijak namanya. Kalaupun bisa menjadi hakim yang bijaksana, maka itu luar biasa, maka surga jaminannya. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Nabi Isa sebetulnya tidak mau mencampuri urusan Allah. Tidak mau mencampuri urusan Allah. Dia serahkan sepenuhnya masalah umatnya ini, masalah kaum Nasrani ini murni kepada Allah. Ya. Karena itu adalah urusan Allah. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Mengapa kata-katanya seperti ini? Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ya terserah Allah. Nah, kalau umat Nasrani itu disiksa oleh Allah kelak, maka itu adalah sebuah keadilan, begitu. Itu adalah sebuah keadilan sebagaimana perbuatan yang telah mereka lakukan. Ya. Karena Nabi Isa sudah mengajarkan pokok-pokok keagamaan kepada mereka, pokok-pokok ketuhanan juga diajarkan oleh Nabi Isa. Bagaimana kata-kata Isa di ayat yang lalu, bahwa u'budullaha rabbi wa rabbakum. Itulah yang dikatakan oleh Isa kepada umatnya. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Jadi Tuhanku dan Tuhan kalian sama, yaitu Allah. Ya, ternyata mereka malah mengangkat Isa menjadi Tuhan, mengangkat ibunya bahkan sebagai Tuhan. Inilah perbuatan kaum Nasrani yang menjadikan Tuhan selain Allah. Ya, meskipun pernah saya terangkan minggu yang lalu, mereka berkelit. Ya, mereka mengatakan bahwa katanya Nasrani itu bukan Kristen, Isa itu bukan Yesus. Ya terserah mereka lah. Ya, diakui atau tidak, bahwa dalam Al-Quran sangat jelas bahwa kaum Nasrani ini mempertuhankan sesuatu selain Allah, yaitu Nabi Isa dan ibunya. Maka kalau kaum Nasrani itu disiksa oleh Allah kelak, maka itu adalah sebuah keadilan, ya, karena mereka telah mempersekutukan sesuatu selain Allah, ya, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mengangkat Tuhan-Tuhan lain, ya, selain Allah. Nah, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita, ya. Kita tidak boleh mempertuhankan sesuatu apapun selain Allah, baik itu berbentuk benda, berbentuk ataupun berbentuk manusia, atau bahkan berbentuk
tidak berbentuk benda atau tidak berbentuk manusia, ya apapun lah, ya berbentuk perbuatankah atau berbentuk pokoknya selain Allah dipertuhankan. Maksudnya dipertuhankan itu bagaimana? Ya dituruti perintahnya. Allah memerintah begini, malah nggak dituruti. Ketika selain Allah memerintah begini, maka ia turuti, itu namanya Tuhan. Misalnya Allah menyuruh berbuat atau menyuruh mengerjakan sholat, misalnya menyuruh mengerjakan sholat, wajiblah sholat itu dilakukan. Ternyata ada teman kita, udah waktunya sholat, tak sholat dulu, sudahlah di sini aja dulu lah, santai-santai aja dulu, nanti kan bisa. Ya kemudian dia turuti. Nah itu adalah bentuk-bentuk mempertuhankan sesuatu selain Allah. Ya sudah, aku nurut kamu aja. Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan, menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan, mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram, maka ini juga perbuatan kesyirikan, ya. Mempertuhankan sesuatu selain Allah. Andaikan juga apabila engkau mengampuni mereka, kata Nabi Isa, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa. Jika engkau tidak mengadab mereka, engkau mengampuni perbuatan mereka yang mempersekutukanmu, ya, yang mengangkat Tuhan selain Allah, maka engkau maha perkasa. Andaikan Allah ampuni mereka, maka Allah maha perkasa. Maksudnya gimana? Ya terserah Allah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah dalam hal ini, gitu loh. Kalau Allah itu mengampuni perbuatan mereka, maka siapa yang bisa mencegah perilaku Allah yang seperti ini? Ya terserah Allah. Meskipun mereka telah mempertuhankan Isa, mempertuhankan ibunya atau Roh Kudus, kemudian Allah ampuni mereka, maka engkau maha perkasa, kata Nabi Isa. Siapa yang bisa melawan Allah kalau Allah menghendaki seperti itu? Begitu ya. Jadi ini sebuah dalil bahwa bisa saja perbuatan yang syirik itu diampuni oleh Allah. Begitu. Ini dalilnya. Kalau engkau mengadab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Maka itu adalah sesuatu yang adil. Jikapun engkau ampuni perbuatan mereka, engkau adalah zat yang maha perkasa. Tidak akan ada yang bisa melawanmu. Seakan-akan Nabi Isa berkata begitu. Ya terserah engkau ya Allah. Mau diapakan kaum Nasrani ini, benar-benar terserah Allah. Jika Allah mengampuni kaum Nasrani di hari kiamat, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Ya, tidak akan ada yang bisa melawan Allah. Karena jagat raya ini kepunyaan Allah, bahkan semua kita ini kepunyaan Allah, begitu. Mau apa kita kalau Allah itu nanti mengampuni kaum Nasrani, begitu. Mau apa? Begitu. Tidak akan ada yang bisa mencampuri perbuatan Allah. Al-Hakim, engkau adalah maha bijaksana. Jadi dalam kata-kata Al-Hakim juga mengandung makna bahwa andaikan Allah mengampuni mereka, maka itu adalah pasti mengandung kebijaksanaan. Ya, mengandung kebijaksanaan. Tidak mungkin Allah itu berbuat ngawur, begitu. Tidak mungkin Allah berbuat ngawur. Pasti mengandung sesuatu yang bijaksana, begitu. Ya, tentu mungkin kalaupun Allah ampuni mereka, ya Allah pilih-pilih. Oh, orang ini yang pantas diampuni, begitu. Sedangkan yang ini tidak. Kira-kira begitu ya. Jadi mau diazab, mau diampuni, maka itu semua terserah Allah. Ya, terserah Allah. Suka-suka Allah. Tidak akan ada yang bisa mencegah perbuatan Allah.
Gitu. Dan ini sekali lagi ini adalah sebuah dalil bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nasrani dalam hal ini mempertuhankan sesuatu selain Allah bisa saja diampuni oleh Allah berdasarkan ayat ini. Ya, jika engkau azab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Ya, begitu kira-kira gambaran singkat dari surah Al-Maidah ayat 118. Ayatnya cukup pendek. Mari kita baca satu-satu ya. Ya, Masya Allah, udah kita baca, udah kita dengarkan. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun bagi yang mendengarkan semuanya mendapatkan rahmat Allah. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir dari ayat ini. Bagian yang pertama, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Jika engkau siksa mereka kaum Nasrani, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, kata Nabi Isa. Maksudnya adalah Isa menyerahkan sepenuhnya keputusan atas orang-orang Nasrani ini kepada Allah. Beliau berlepas diri dari tanggung jawab atas perbuatan mereka. Hal itu dikarenakan Isa telah menyampaikan seruannya sesuai dengan perintah dari Allah. Apa itu? Mengesahkan Allah dan mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dia Maha tahu siapa di antara mereka yang tetap di dalam ketauhidan dan siapa yang terjatuh ke dalam kemusyrikan. Dia pun Maha tahu siapa di antara mereka yang taat dan siapa pula yang ingkar. Dia pun sangat tahu, Maha tahu siapa yang soleh dan siapa yang fasik. Apabila Allah jatuhkan azab kepada mereka, maka azab itu pasti akan jatuh kepada orang-orang yang memang patut menerima siksaan. Ini di dalam tafsir Kementerian Agama. Kemudian kita lihat di dalam tafsir yang lain. Maksud dari bagian yang pertama ini adalah bahwa ayat ini mengandung makna Isa mengembalikan segala sesuatunya kepada kehendak Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha berbuat atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Justru kitalah yang akan ditanya olehnya tentang segala apa yang telah kita perbuat. Ayat ini pun menunjukkan bahwa Isa membersihkan diri atau berlepas diri dari perbuatan orang-orang Nasrani. Apa itu? Yaitu mereka telah berani berdusta atas Allah, berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang mereka dustakan? Tentang Allah dan tentang Rasul-Nya juga. Dan mereka telah berani menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu Tuhan selain Allah. Itu namanya tandingan bagi Allah. Dan juga menuduh Allah mempunyai istri serta mempunyai anak. Luar biasa perbuatan orang-orang Nasrani ini. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah dari perkataan mereka ini. Dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Dengan kesucian yang sesuci-sucinya. Dari Imam Ahmad. Dan perawi pertamanya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah membaca ayat ini,
yaitu surah Al-Maidah ayat 118 ini di malam hari hingga subuh dengan mengulang-ulang bacaannya. Bahkan di dalam ruku dan sujudnya beliau pun membacanya. Nah, ini juga menjadi dalil akan bolehnya membaca sesuatu ayat di dalam ruku dan sujud berdasarkan keterangan ini ya. Meskipun di dalam keterangan yang lain tidak boleh dalam ruku dan sujud itu membaca ayat. Ketika ditanya oleh Abu Hurairah, maka beliau pun menjawab, sesungguhnya aku memohon kepada Allah syafaat bagi umatku, dan syafaat itu akan didapatkan hanya oleh orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang pertama. Kita lihat di dalam tafsir yang lain. Maksud dari bagian yang pertama ini adalah bahwa Nabi Isa menyerahkan urusannya kepada Allah dengan mengatakan, jika engkau siksa orang yang bermaksiat, maka engkau telah berbuat adil. Dia pun akan melakukan apa saja yang dia inginkan atau apa saja yang dia kehendaki, yaitu menghukum sesuai dengan kehendaknya. Tidak akan ada orang yang mampu mencegah keputusannya. Tidak akan ada siapapun atau orang yang memprotes hukumannya kelak di hari akhir. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Ya kalau di dunia protes-protes ya banyak ya. Karena di dunia ini adalah alam ujian. Tapi kelak ketika hari akhir, maka semuanya akan terdiam. Semuanya akan ketakutan. Kita lanjutkan bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa maksudnya? Jika Allah memberikan pengampunan kepada manusia, maka ampunan itu akan diberikan kepada mereka yang patut diberi dan pantas menerimanya. Allah maha kuasa dan berwenang di dalam mengurusi segala perkara atau segala urusan. Tidak ada orang lain yang turut serta mengurusinya. Allah maha bijaksana di dalam menentukan keputusan atas perkara apapun. Dia pun maha tahu siapa di antara orang-orang Nasrani yang telah musyrik dan siapa pula yang masih dalam agama tauhid. Sejak permulaan abad Masehi, sudah banyak aliran dan kepercayaan yang timbul di dalam agama Nasrani atau penganut agama Nasrani. Ya, ini sejak permulaan abad Masehi. Jadi banyak aliran-aliran di dalam agama Nasrani. Akibatnya banyak perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah, maka semuanya terserah kepada Allah. Mau diazab, mau diampuni sesuai dengan keinginannya. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lihat dalam tafsir Al-Munir. Jikapun engkau ampuni mereka, padahal mereka telah kufur, maka kerajaan ini adalah milikmu. Tidak ada seorang pun yang akan mampu menentangmu. Engkaulah yang maha kuat, maha kuasa untuk memberikan pahala dan siksa. Engkau pun maha bijaksana, yang tidak akan membalas kecuali dengan hikmah dan kebenaran. Mengapa Isa mengatakan wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, padahal Allah tidak mengampuni kemusyrikan? Di ayat yang lain ya. Mengapa Isa mengatakan begini? Maka jawabannya adalah
bahwa maksud dan ucapan tersebut yaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah. Itu maksudnya. Karena dialah yang melakukan apapun yang dia inginkan atau yang dia kehendaki. Menghukum sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kehendaknya. Suka-suka Allah maksudnya. Dan tidak akan ada yang mampu untuk mencegahnya. Nabi Isa tidak mau ikut campur urusan Allah. Itu adalah murni urusan Allah. Mengenai azab, mengenai siksaan, atau mengenai ampunan. Bukan urusan Isa. Urusan Isa itu adalah hanya menyampaikan risalah yang dibawanya. Urusan Isa adalah hanya menyampaikan ajaran dari Allah. Nabi Isa tidak mau mencampuri. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Tidak boleh ikut campur urusan orang. Ya, tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Urusan itu salah satu ciri-ciri orang yang apes, ngurus yang bukan urusannya. Ya, ini Nabi Isa tidak mau ikut campur urusan Allah karena memang bukan urusannya dan tidak mau menentangnya. Adapun firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Nah, itu di dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, adalah sebuah penetapan yang ditegaskan melalui wahyu. Menurut ahli sunnah, secara akal mungkin saja orang yang bermaksiat mendapatkan ampunan dan orang yang taat mendapatkan siksa. Ini adalah sebuah keyakinan tentang kekuasaan Allah, ya. Dan semua itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua dari surah Al-Maidah ayat 118. Selesai tafsirnya, kita masuk ke dalam ibrohnya. Ada 8 ibroh yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah Isa menyerahkan dengan sepenuhnya keputusan atas orang-orang Nasrani kepada Allah. Sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Maka apa pelajarannya? Bahwa orang yang baik itu akan senantiasa menyerahkan semua keputusan kepada Allah. Terserah Allah apapun keputusannya di dalam kehidupan ini maksudnya. Nah, ini pelajaran yang pertama. Orang yang baik akan senantiasa serahkan semua keputusan kepada Allah. Ini yang namanya tawakal. Sebagaimana Nabi Isa menyerahkan dengan sepenuhnya keputusan atas orang-orang Nasrani kepada Allah. Meskipun Isa itu adalah nabi mereka. Itu yang pertama, ya. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Keputusannya kita serahkan semuanya kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Pelajaran yang kedua adalah Isa berlepas diri dari perilaku umatnya yang menyimpang. Nah, pelajarannya apa? Yaitu bahwa semua orang pada hari kiamat akan berlepas diri dari orang lain. Nah, ini tidak ada yang tidak berlepas diri. Semua orang pada hari kiamat akan berlepas diri dari orang lain. Sebagaimana di dalam juz Amma dikatakan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibunya, akan lari dari bapaknya, akan lari dari sahabat karibnya, pun akan melarikan diri dari anaknya. Sudah tidak mau bertanggung jawab, semuanya akan melarikan diri, ya, akan berlepas diri. Dan ingat, mereka ini akan berlepas diri dengan satu persyaratan. Mereka ini akan bisa terlepas dirinya dari orang lain dengan satu persyaratan. Apa itu syaratnya?
jika kita telah menyampaikan, telah mengingatkan, dan telah memberikan nasihat dengan kebenaran. Ini syaratnya. Sebagaimana Nabi Isa. Mengapa Nabi Isa terlepas dari umatnya? Karena Nabi Isa telah menyerukan kepada umatnya agar senantiasa menyembah Allah saja, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini seruan Nabi Isa. Sama kita juga bisa melepaskan diri dari ibu bapak kita, dari anak istri kita nanti, dari tuntutan mereka. Nah, jika kita telah memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada mereka dengan kebaikan dan kebenaran. Ya, hati-hati. Ya, itu syaratnya. Itu pelajaran yang kedua. Semua orang pada hari kiamat akan berlepas diri dari orang lain. Yang ketiga, Allah akan menghukum manusia sesuai dengan perbuatannya. Ya, dan ini udah terkenal ya. Allah akan memberikan hukuman kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sangat kecil, maka dia akan mendapatkan balasannya. Pun barang siapa yang melakukan ketidakbaikan meskipun sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Ini adalah keadilan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pelajarannya, Allah pun dapat memberikan ampunan kepada manusia sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan keinginannya, atau bahasa agamanya adalah sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kehendaknya. Semua terserah Allah. Kenapa Isa ditanya padahal dia maha tahu atas perbuatan orang-orang Nasrani? Karena Isa hanya dijadikan sebagai saksi di hadapan umatnya, di hadapan orang-orang Nasrani. Itu pelajaran yang keempat. Yang kelima, Allah maha berbuat atau maha melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Allah maha melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Tidak akan ada seorang pun yang mampu mempengaruhinya, apalagi menentangnya. Allah maha bijaksana, tidak akan memberikan balasan kecuali dengan hikmah dan kebenaran. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, Allah tidak akan ditanya tentang apa yang telah dia perbuat. Siapa yang mau menanyai Allah atas perbuatannya? Ya, dia mau menyiksa, dia mau mengampuni, ya terserah Allah. Dia tidak akan ditanya tentang perbuatan yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi justru merekalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Ini pelajaran yang keenam. Pelajaran yang ketujuh, bahwa syafaat Rasulullah akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Hati-hati kalau ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, hati-hatilah jangan sampai mempersekutukan Allah dengan apapun. Ya, jangan menuhankan sesuatu selain Allah. Nah, di akhir zaman ini memang tidak mempertuhankan patung-patung, ya, tapi mungkin mempertuhankan hal-hal yang lain, mempertuhankan uang, mempertuhankan keinginan, begitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk mempertuhankan sesuatu selain Allah. Sebagaimana firman-Nya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang telah menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, kata Allah. Maka siapa yang akan mampu menolongnya nanti? Ya, ini syafaat Rasulullah
pun tidak bisa, karena syafaat Rasulullah itu syaratnya akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, sebagaimana penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi. Pelajaran yang terakhir yaitu tentang pernyataan Allah dalam surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Nah, ini adalah sebuah penetapan atau sunnatullah yang ditegaskan melalui wahyu atau syariat. Ya memang begitu, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adalah sebuah penetapan melalui wahyu, ditegaskan melalui Al-Quran. Ini namanya aturan tetap Allah. Akan tetapi sejatinya bisa saja orang yang berbuat syirik dia ampuni, dan orang yang taat akan mendapatkan siksaan. Ini menurut keyakinan ahli sunnah. Dalam penjelasan tafsir tadi, semuanya terserah kepada Allah. Semua itu adalah urusan Allah. Kerajaan jagat raya ini juga kepunyaan Allah. Maka diapain juga itu semau-mau Allah. Ya, tidak akan ada orang yang bisa menentangnya. Ya. Itu 8 pelajaran. Luar biasa ayat ini, meskipun ayatnya cukup singkat, tapi mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Baik, cukup jelas ya. Saya kira kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.